Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, lalu subscribe, lalu nyalakan loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja berada, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah keselamatan, diberikan Allah perlindungan, diberikan Allah ampunannya di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini, yang dimana hari ini adalah tanggal 13 Zulhijjah 1441 Hijriah, mudah-mudahan kita senantiasa semakin ke depan, karena sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Setelah kita melewati beberapa pekan ke depan nantinya, kita akan memasuki tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan Allah Subhanahu wa taala umur yang barokah, umur yang membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja berada, ada sebuah kisah tentang sosok seorang kaya yang sudah berumur kurang lebih sekitar 60 tahun. Dia memiliki anak yang banyak, memiliki perusahaan yang banyak, uang yang banyak. Lalu ketika didatangi oleh seorang wartawan, lalu terjadilah perbincangan antara si orang kaya dengan wartawan. Si wartawan bertanya kepada si orang kaya tersebut, "Bapak berapa usia sekarang?" Lalu dijawab si orang kaya tadi dengan, "Umur saya sekarang kurang lebih sekitar 7 tahun," katanya. Lalu dilanjutkan lagi pertanyaan oleh seorang wartawan tadi, "Pak, berapa banyak anak Bapak?" Lalu dijawabnya lagi, "Kurang lebih anak saya cuma 1," katanya. Lalu ditanya lagi, "Berapa harta uang yang Bapak miliki sampai hari ini?" Lalu dijawabnya lagi, "Harta saya, uang saya kurang lebih baru sekitar 10 sampai 12 juta saja." Karena si wartawan ini mengetahui riwayat daripada seorang kaya yang sedang diwawancarainya, lalu dia langsung mengatakan, "Bapak berdusta, Bapak berbohong. Saya tahu umur Bapak kurang lebih sudah hampir 60 tahun. Saya tahu anak Bapak banyak, dan saya tahu uang Bapak banyak, perusahaan Bapak banyak. Jadi otomatis aset Bapak, harta Bapak sangat banyak." Lalu seorang kaya tersenyum, lalu dia mengatakan, "Wahai anakku, betul memang umur saya sekarang 60 tahun. Tapi tahukah engkau kenapa saya katakan umur saya yang 60 tahun menjadi 7 tahun? Jawabannya adalah karena seingat saya sampai hari ini, walaupun umur saya sudah 60 tahun, tetapi yang saya pakai dari yang sekian 60 tahun itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala baru sekitar 7 tahun saja." Memang betul umur saya sekarang 60 tahunan. Tetapi dari umur yang 60 tahun itu, seingat saya, yang saya pakai untuk ibadah kepada Allah, pakai berzikir, pakai sholat, pakai silaturahim dalam rangka untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar aturan Allah, baru sekitar 7 tahun saja. Lalu dilanjutkan oleh seorang kaya tadi, "Nak, tahukah engkau kenapa aku sebutkan anakku 1? Memang betul anakku banyak, tapi ku jawab 1 kenapa? Karena sampai hari ini yang kulihat, yang kupandang, menurut pengamatan saya dari sekian banyak anak yang saya miliki, yang kelak kiranya nanti akan menjadi penolong, menjadi doa anak yang soleh bagi saya cuma 1.
Memang betul anak saya banyak. Tetapi nanti kalau saya sudah meninggal dunia, kira-kira akan mengirimkan doa kepada saya cuma satu. Lalu kenapa saya sampaikan harta saya cuma sekitar 10 sampai 12 juta saja? Memang betul uang saya banyak, harta saya banyak, perusahaan saya banyak. Tetapi saya katakan harta saya baru sekitar 10 sampai 12 juta. Karena seingat saya yang saya jual, yang saya buat untuk di jalan Allah, yang saya pergunakan untuk di jalan Allah, yang saya pergunakan untuk berimpak, bersedekah, berzakat, dari semua harta yang saya miliki baru sekitar 10 sampai 12 juta saja. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja berada, kalau kita mau mengambil ikhtibar, mengambil pelajaran daripada kisah ini, sungguh-sungguh sangat-sangat luar biasa. Dan kita akhirnya ke depan bisa menyadari bahwasanya segala yang kita punya, baik umur, baik anak, baik harta, kalau kita tidak pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bernilai itu contoh seperti harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita zakatkan, harta yang kita bantu fakir miskin, anak yatim, kaum duafa dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang betul kita sekarang punya mobil banyak. Tetapi tidak sedikit kita lihat, kita sudah sering menyaksikan ada orang kaya di negeri ini. Mungkin hartanya tidak akan habis 7 turunan. Tetapi ketika dia sudah meninggal dunia, apakah dia membawa harta-harta yang dia miliki? Tidak. Tidak. Yang menjadi harta milik kita itu adalah apa yang sudah kita konsumsi. Itu saja. Kalau berupa makanan. Kita punya duit sekarang 1 juta. Apakah 1 juta ini sudah betul-betul menjadi milik kita? Belum tentu. Belum tentu. Makanya disebutkan apa yang kita makan akan busuk, apa yang kita pakai akan lapuk, tetapi yang kekal abadi yang menemani kita sampai ke liang lahat nantinya adalah cuma harta yang kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu dah disebut dengan sedekahun jariyah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja berada. Itulah kenapa seorang kaya tadi mengatakan dari sekian banyak harta yang dia miliki, dia sadar bahawa saja yang bernilai, yang betul-betul menjadi milik dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala baru sekitar 10 dan sampai 12 juta saja. Baru dia katakan anaknya cuma 1. Kenapa? Karena memang kita kadang punya anak 5. Apakah 5 ini betul-betul bisa menjadi penolong bagi kita? Belum tentu. Tergantung kita sebagai orang tua. Makanya seperti kayak kita di momen Idul Adha ini, di bulan Zulhijjah ini, kita dapat mengambil pelajaran agar kita ke depan semakin memprioritaskan pendidikan anak-anak kita. Kita alhamdulillah sekarang masih ingat orang tua kita. Alhamdulillah kita masih mendoakan orang tua kita di setiap kita solat. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tetapi sekarang pertanyaannya, apakah anak-anak kita kelak setelah kita nanti masuk ke liang kubur, mereka juga akan melakukan hal yang sama bagi kita? Kalau kita tidak memulainya dari sekarang, kalau kita tidak mulai mendidik mereka dengan agama dari sekarang. Itulah sebabnya seperti Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, ya bunayya, hai anakku, aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanhauna 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Yang dimana kita juga orang tua diajarkan agar kita menyuruh anak kita sholat, mewasiatkan kepada anak kita agar mereka menegakkan yang ma'ruf dan menjauhi daripada perbuatan mungkar, dan wasbir ala ma'asabak, bersabar terhadap apapun musibah yang mereka alami selama di dunia. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya itu adalah perkara yang sangat penting. Kita sekarang orang tua, apalagi di tahun 2020 sekarang, kita lebih sering memperhatikan pendidikan yang sifatnya dunia saja bagi anak-anak kita. Tetapi kita lupa bahwasanya mereka nanti akan menjadi investasi amal bagi kita. Mereka akan menjadi investasi amal bagi kita. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Ketika kita semua sudah meninggal dunia,
Yang namanya anak cucu Adam, yang namanya manusia, kalau sudah berpisah dari dunia, sudah dimasukkan ke dalam tanah, maka terputus semua amalnya kecuali 3. Itulah sedekahun jariyah. Yang kedua, ilmu yang diajarkan, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awwaladun sholih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Tak sedikit kita, seperti saya sering menyaksikan, banyak memang anaknya di dunia itu secara pandangan dunia sukses. Pakai seragam yang bagus, dipandang oleh orang, dihormati oleh orang, memiliki jabatan yang luar biasa, memiliki rumah yang mewah, harta yang banyak. Tetapi ketika orang tuanya meninggal dunia, anak yang dibangga-banggakan tadi di dunia tidak dapat memberikan pertolongan apapun bagi dia. Bukan dia yang memandikan orang tuanya, bukan dia yang menjadi imam bagi untuk pensolatan jenazah orang tuanya, bukan dia yang menyambut orang tuanya dibawa ketika orang mau memberikan orang tuanya mau diletakkan ke dalam kubur. Buat apa? Maka dia mengatakan dari sekian banyak anak yang dia miliki, dia sadar bahwasanya kelak yang mungkin bisa memberikan pertolongan kepada dia, terus mendoakan dia di setiap solatnya adalah cuma satu anak. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya si bapak itu mengatakan bahwasanya dari sekian banyaknya anak, cuma satu yang kira-kira menurut dia yang menjadi doa anak yang soleh. Dan kenapa dia katakan umur dia tadi 60 menjadi 7 tahun? Karena memang betul, waktu yang kita habiskan selama di dunia, kalau kita tidak pakai untuk ibadah, maka tidak bernilai, malah mungkin memberatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di hari kiamat kita akan ditanya kemana masa muda kita habiskan, kemana umur yang panjang yang diberikan Allah kepada kita itu kita pakai. Apakah hanya untuk berpoya-poya di dunia saja, menghabiskan waktu begitu saja? Tidak. Kita akan dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini melalui rahim ibu kita masing-masing. Itu tujuannya adalah menjadi ujian bagi kita. Allah ingin lihat siapa yang paling baik amalnya di antara kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan yang namanya mati dan kehidupan. Itu tujuannya adalah Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalnya di antara kita. Maka selama kita hidup di dunia, manfaatkanlah waktu yang ada. Al-waktu kas-saif, waktu itu bagaikan pedang. Fa illam taqtaqhu qata'aka. Kalau kita tidak mempergunakan pedang itu, maka pedang itu yang akan memotong kita. Maknanya apa? Contoh hari ini, hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 atau tanggal 13 Zulhijjah 1441 Hijriah. Kita mau sholat atau tidak hari ini, tetap akan berganti hari dan tanggalnya besok. Mau kita mau baca Quran atau tidak, mau kita zikir atau tidak, mau kita istighfar minta ampun kepada Allah atau tidak, hari akan terus berlalu, akan berganti. Maka waktu kita, jatah kita di dunia pun akan semakin berkurang. Maka manfaatkanlah waktu kita yang ada. Jadi yang bernilai di hadapan Allah, umur kita adalah umur yang kita pakai untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang tujuan kita diciptakan bukan untuk bermain-main di dunia. Bukan untuk bermain-main di dunia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kita sudah menghabiskan waktu kurang lebih 20, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun untuk bersenang-senang di dunia. Maka sisa-sisa yang ada inilah kita manfaatkan, kita maksimalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Mana ada jaminan kita akan bangun besok? Di saat kita tidur malam kita membaca bismika Allahumma hayya wa bismika amut, apakah kita bisa menjamin kita akan bangun lagi besok? Tidak. Tidak ada yang bisa menjamin kita akan bangun besok. Maka kita persiapkan dari sekarang. Manfaatkan waktu yang ada untuk beribadah kepada Allah, karena itulah waktu yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita punya anak, maka didiklah amanah Allah ini sebaik mungkin supaya mereka kelak menjadi anak yang soleh, yang terus mendoakan kita, Makanya kalau kata guru-guru kita dulu, sama anak itu harus tega. Tega dalam arti bukan kita tak sayang kepada mereka, kita sayang.
Tetapi lebih baik lagi kita menangis sekarang karena mereka betul-betul dididik ke dalam agama. Kita masukkan pesantren, kita masukkan asrama dan lain-lain sebagainya, dibandingkan kita menangis 10-20 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi pecandu narkoba dan lain-lain sebagainya. Dan harta kita, kalau kita diberikan Allah amanah harta sekarang ini, maka manfaatkanlah untuk menolong agama Allah. Manfaatkan untuk menolong agama Allah. Bagi yang kaya-kaya, maka bantulah anak yatim, fakir miskin. Bantulah sekolah-sekolah madrasah. Kenapa? Karena ini akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta yang kita simpan-simpan nih, kita tinggal mati, tak sedikit kita meninggalkan harta kepada anak-anak kita. Setelah kita belum lagi kering lagi kuburan kita, mereka sudah berantem. Mereka sudah berkelahi. Kenapa? Gara-gara harta warisan. Bahkan putus hubungan silaturahim antara kakak dan adik gara-gara harta peninggalan orang tua. Kenapa bisa? Karena salah satu penyebabnya adalah karena kita tidak mempersiapkan generasi yang soleh dan solehah. Maka kita jaga ini, kita manfaatkan ini. Kalau kita masih diberikan Allah umur, manfaatkan umur itu untuk ibadah kepada Allah. Anak yang diberikan Allah amanah kepada kita, didik di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan harta yang diberikan Allah kepada kita, manfaatkan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita kelak menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.